Kalau Anda ingin mendapatkan hidup, harus melalui anak Maria. Anak Maria ini ending kesaksiannya hanya sebagai Rasulullah. Jadi yang menjadikan Yesus itu sebagai jalan kebenaran hidup, ya umat Islam, tak ada yang lain, Cak Ayu. Tak ada yang lain. Sedangkan mereka percaya ketika Yesus anak Maria berkata kepada pengikutnya, jangan kamu percaya. Ketika ada orang yang berkata, aku ada di padang gurun, aku ada dalam bilik rahasia Taimeong. Jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda-tanda akan menyertai. Apa itu? Matahari tidak bercahaya alias menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Apakah itu terjadi? Tidak. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya ketika ada yang berkata bertemu denganku. Jangan. Aku lagi sholat tahajud, terus aku melihat cahaya, terus ada penampakan, kemudian terus laki-laki gondrong, mukanya bercahaya, kakinya nggak mijak tanah. Kata Yesus, jangan kau percaya. Dan ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, pengikutnya Bani Israel. Kata Yesus, jangan kau percaya. Aku angkat tahu makeda siruntuka Yesus mbok. Wite Yesus, dede, gagah sekali. Jangan kau percaya. Itu bukan saya. Jadi kalau ada yang mengatakan siruntuka Yesus langgo, angan aseng. Loko naseng padang itu percaya ko macuek ko mentaji Kristen. Oh, kata Yesus, ajakmu percaya ipap beleang tuh. Pabote, kapal tenggelam. Jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Jadi sekarang ini yang mana yang harus kita percayai? Ketika Al-Quran mengatakan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak umat Islam? Percaya. Jadi kalau ada makhluk besar bermata bola, perutnya tambun, kemudian berkata, aku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus anak Maria? Jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Jadi orang yang menjadikan Yesus jalan, orang yang menjadikan Yesus kebenaran, tidak akan mungkin menjadi Kristen. Kecuali menjadi pengikut Paulus. Menjadikan Kristus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia ini sebagai tokoh utama di dalam mereka beragama. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara-saudara, Yesus berpesan kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu denganku tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, langit kuasanya bergemuruh, berguncang, dan nampak aku di tengah-tengah langit, semua manusia akan meratap, manusia semuanya melihatku. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Yesus. Tapi tidak bersin pada saat itu ya. Jangan sampai Anda juga mengatakan bersin Yesus pada saat itu. Enggak. Dia hanya berkata, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Itu bukan. Ada satu keanehan. Apa keanehan itu? Orang-orang Kristen percaya kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus. Tapi kok tak kiamat? Matahari kok masih bersinar? Ayo. Artinya apa? Berhasil nubuat Yesus itu tergenapi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, makoni roka apa? Terok nekande ko bom-bom. Jadi jangan lagi ada orang Islam yang murtad. Jangan lagi ada anak-anak Islam yang masuk di agama yang mengajarkan menyembah kepada Kristus. Jangan. Tetapkan akidah kalian di Islam.
Jangan percaya mereka yang datang membawa buku, menggunakan bahasa Arab, mengatasnamakan Injil. Jangan percaya. Biarkan saudara kita Kristen dengan kekristenannya. Kita umat Islam tetap dengan keislaman kita. Jangan percaya hal-hal yang berbau bertemu Yesus, ketemu Yesus. Jangan, karena Yesus sendiri berkata, jangan kamu percaya, sebab kalau aku yang datang, dunia akan kiamat. Al-Quran juga menerasikan hal yang sama, bahwasanya ketika beliau yang datang, itu pertanda hari kiamat. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Jangan percaya ketika ada yang mengaku ada Yesus. Jangan. Kalau tidak kiamat, tidak disertai dengan tanda kiamat, itu bukan Isa, itu bukan Yesus. Begitu. Demikian saudara-saudara sekalian. Dilanjutkan. Baik, silakan teman-teman Kristen kalau mau naik. Kalau sudah bosan di Kristen, silakan kirim permintaan ya teman-teman ya, yang Kristen ya. Yang sudah bosan di kekristenan, silakan kirim permintaan. Yang kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu di bawah, jangan dikirim permintaan. Kalau di tap-tap layar itu usahakan kena di kolom profil saya ini ya, Fandi Ahmad. Silakan kami kasih kesempatan kepada teman-teman Kristen untuk naik, bukan Muslim, kawan-kawan Kristen, biar terjadi dialog ya. Jadi kalau kawan-kawan Muslim kirim permintaan, mohon maaf di cancel dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen biar bisa waras sedikit, biar tidak menyembah Tuhan mati dan terkutuk. Gitu teman-teman. Silakan yang kawan-kawan Kristen kirim permintaan, yang Muslim standby dulu ya, standby di bawah dulu, biar terjadi dialog. Nggak usah takut teman-teman Kristen. Cukup murid-murid Yesus saja yang takut. Yang Kristen jangan. Murid-murid Yesus saja yang ketakutan ketika Yesus itu hendak disalib menurut keimanan teman-teman Kristen. Gitu teman-teman. Iya. Sambil saya juga mau iklan teman-teman sekalian agar berhati-hati menggunakan dana aplikasi Dana ya. Karena saya sendiri jadi korban. Dana saya diambil alih oleh oknum tertentu, lalu dia ganti pakai nomor dia. Dan yang sangat saya sayangkan, kenapa pihak Dana mengiyakan, meng-ACC nomor baru yang menggantikan posisi nomor saya tanpa konfirmasi kepada saya sebagai pemilik. Dan semua akun TikTok saya, termasuk yang ini, TikTok yang akun utama ini, itu nomor Dana saya terganti semua di dalam. Diambil alih saldo saya yang ada di Dana, dan ya cukup lumayan besar. Kemarin saya sudah komplain ke pihak Dana, tapi sampai hari ini belum ada kabarnya. Artinya saya meminta kepada teman-teman sekalian agar waspada. Ya, ada yang mengatakan karena Bang Suma itu public figure sampai menjadi sasaran tembak oknum-oknum yang mencari keuntungan. Tapi tidak menutup kemungkinan bukan public figure saja. Orang ini pasti tahu IT. Kalau dia sudah tahu rekening saldo Dana Anda besar, bisa diambil. Ini buktinya, saya diambil Dana saya. Dan pihak Dana hanya bisa nanti kami bantu, silakan lapor kepada polisi dan seterusnya. Hanya itu solusinya. Tapi bukan masalah itu yang jadi saya mau wanti-wanti kepada sahabat. Artinya ada aplikasi yang begitu gampang kemudian dijebol sama orang lain dengan mudahnya. Kalau rekening kan pasti ada konfirmasi. Ada yang mencoba untuk masuk kemudian ke akun Anda dan seterusnya. Nah, ini tidak ada sama sekali. Bahkan pihak Dana pun tidak ngerti. Ya. Jadi curigaan kita ya, apa itu ya? Bisa jadi di internal mereka, bisa juga dari pihak lain. Ya, jadi saya korban ya. Saya umumkan ini karena saya korban. Ada yang merasa kemudian dirugikan dengan pengumuman saya, silakan hubungi saya. Anda kan tahu nomor Dana saya. Silakan hubungi saya. Apakah itu terjadi?
Ya, yang penting dan catatan Anda bisa membalikkan kemudian dana saya yang hilang. Jangankan dana saya hilang, nomor saya tak terpasang lagi di dana saya. Saya mau masuk ke dana saya nggak bisa. Saya mau masuk ke dana saya sendiri nggak bisa. Pengumuman dari CS, penyampaian dari CS Dana, apa katanya? Anda tidak bisa masuk karena nomor Anda sudah diganti. Dengan entengnya. Dengan entengnya dia sampaikan gitu. Saya bacakan ya teman-teman, supaya tidak menjadi fitnah. Untuk menjadi hal supaya teman-teman semua waspada. Apa yang dikatakan oleh pihak Dana? Kamu tidak berhasil masuk ke akunmu karena nomormu diambil alih oleh orang lain. Ya, kita tepuk tangan dulu dari customer Dana ini. Terima kasih atas penyampaiannya. Kamu tidak berhasil masuk ke akunmu karena nomormu diambil alih oleh orang lain. Ya, maksud saya kenapa kamu kasih orang lain? Kenapa kamu tidak beritahukan kepada pemilik nomor, Bang, ada yang ingin masuk ke dana abang, mau ganti nomor abang, gimana? Diiyakan atau tidak? Ya, itu baru saya konfirmasi. Jangan, maka tidak terjadi. Tapi faktanya begitu saya mau masuk dana, saya mau transfer 600 juta, tiba-tiba nggak bisa. Apa katanya? Kamu tidak berhasil masuk ke akunmu karena nomormu diambil alih oleh orang lain. Yehehe. Dengan gampangnya. Tapi nggak apa-apa. Ini pelajaran buat teman-teman. Kalau Anda punya saldo, baiknya ditransfer. Kalau Anda butuh rekening, saya kirim nomor rekening saya. Karena sudah tak aman. Saya sendiri yang mengalami itu ya, teman-teman sekalian. Ini saya sampaikan disertai dengan guyonan. Jadi hati-hati aja menggunakan aplikasi apapun itu ya, aplikasi apapun itu kalau tidak resmi baiknya nggak usah dipakai deh. Tapi yang saya gunakan ini kayaknya resmi atau tidak sih? Resmi nggak aplikasi tersebut? Oh resmi, ya udahlah, berhati-hati aja kalau gitu ya. Saya kira itu teman-teman, sekedar penyampaian agar kita waspada. Silakan diambil alih oleh host. Baik, siapkan. Wah, ini informasi penting juga ini dari Gurunda Zuma teman-teman ya. Saya langsung blok. Saya langsung hapus dana saya. Memang dari dulu ya teman-teman, dana itu mencurigakan karena banyak laporan dari kawan-kawan bahwa dana itu kadang-kadang hilang. Duit kita katanya hilang di situ. Nah, makanya saya tidak pakai lagi. Sudah baru-baru tadi ini saya hapus gara-gara informasi Bang Zuma. Rawan. Lebih baik teman-teman hati-hati kalau ada Brimo, Livin Mandiri itu lebih bagus. Yang bank yang ada itu loh. Gitu daripada di OVO bagus juga, saya pakai OVO juga. Gitu teman-teman. Sambil tap-tap layar ya biar komalnya kuat. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik, yang sudah bosan di Kristen, silakan kirim permintaan. Kita naikkan teman-teman Kristen.